Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Setelah batal rekrut Gianfilippo Mateta, sekarang AC Milan kembali berburu striker baru menurut sebuah laporan. News mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa manajemen Milan sekarang akan ditugaskan untuk memilih orang yang tepat untuk mengisi peran nomor 9 musim depan. Mateta tampaknya bisa mengisi peran tersebut, tetapi masalah lutut telah membuat semua rencana merekrutnya berantakan. Nama yang beredar untuk saat ini adalah Moiskin. Massimiliano Allegri adalah penggemar penyerang Italia itu. Allegri adalah pelatih yang memberikan debut untuk Ken semasa masih berseragam Juventus, dan sekarang dia telah tumbuh. Bahkan musim lalu dia telah mencetak total 19 gol di Serie A untuk Fiorentina. Si dari Juventus, Dusan Vlahovic adalah nama kedua yang juga disukai oleh Allegri. Namun penyerang Serbia itu memiliki tuntutan gaji yang sangat tinggi serta komisi agen yang jelas tidak kalah besarnya. Meskipun kepindahannya ke San Siro masih mungkin terjadi. Nama terakhir adalah Gabriel Jesus. Penyerang Brazil milik Arsenal itu menyisakan kontrak hingga Juni 2027 saja di London. Beberapa pekan terakhir dia telah kembali menunjukkan kelasnya, dan jelas hal ini membuat Rossoneri terus memantau perkembangan dari masa depan Gabjes bersama Meriam London. AC Milan telah menetapkan target utama yang akan ditandatangani pada musim panas menurut sebuah laporan. Nicolo Sierra melaporkan bahwa target utama pertahanan Milan untuk musim 2026-27 adalah Mario Gila dari Lazio. Claudio Lotito selaku pemilik telah menetapkan label harga sebesar 20 juta euro bagi siapapun yang berminat kepada bek Spanyol itu. Harga rendah ini tidak lepas dari kontraknya yang hanya menyisakan 18 bulan lagi. Selain itu, Lang Ibu Kota juga wajib menyerahkan 50% dari total penjualan Gila ke Real Madrid karena mereka memiliki hak tersebut di dalam kontrak sang pemain. Sejauh ini sudah ada kontak serta pertemuan antara Giorgio Furlani, Lotito, dan agen pemain. Gila juga telah memprioritaskan Milan di atas klub lain yang datang untuknya. Kemudian Rossoneri juga memiliki sosok Iglitare yang telah membawanya ke Italia dari ibu kota Spanyol. Dengan demikian, bisa diprediksi bahwa besar kemungkinan Gila akan berseragam merah hitam jika Diavolo mampu menaklukkan kerasnya Lotito. AC Milan kirim pengintai untuk menyaksikan penampilan Moiskin jelang musim panas menurut sebuah laporan. Nicolo Sierra melaporkan bahwa seorang pencari bakat Milan telah hadir pada akhir pekan kemarin di Stadion Artemio Franchi untuk memantau Ken secara langsung pada pertandingan Fiorentina melawan Torino. Hal ini tidak lepas dari Milan yang sedang mencari striker baru untuk musim depan, dan nama Ken adalah favorit saat ini. Pengintai itu tampaknya terkesan dengan penampilan sang penyerang, mengingat Ken mencetak gol kedua untuk La Viola malam itu yang membawa mereka unggul pada menit ke-57. Namun pada akhirnya skor sama kuat 2-2 harus diterima setelah gol penyama kedudukan hadir pada menit ke-94. Musim ini Ken cukup kesulitan setelah musim sebelumnya dia mampu mencetak total 19 gol di Serie A. Sejauh ini Ken baru mengoleksi 6 gol di Liga, jadi dia masih berpotensi menciptakan 2 digit gol musim ini, dan hal ini tidak lepas dari performa Fiorentina yang terus merosot di klasemen sementara. Agen Dusan Vlahovic bersikeras meminta 2 digit gaji dari AC Milan menurut sebuah laporan. Tuttosport melaporkan bahwa Iglitare telah kembali menjalin kontak dengan agen Vlahovic yaitu Darko Ristic untuk berusaha membuat kemajuan dalam negosiasi sang penyerang. Meskipun Vlahovic menyambut baik minat dari Diavolo, negosiasi sekarang tiba-tiba terhenti begitu saja. Ada kesenjangan yang cukup jauh antara penawaran yang ditawarkan oleh Milan dengan permintaan dari rombongan striker Serbia itu. Rossoneri telah menawarkan kontrak selama 4 tahun dengan gaji bersih 6 juta euro per musim, yang bagaimanapun jelas itu bukan tawaran yang akan memuaskan bagi agen Vlahovic, dan menawarkan total kontrak sebesar 24 juta euro hingga 2030. Tetapi hal itu tidak meyakinkan bagi sang penyerang maupun sang agen yang sama-sama menginginkan gaji setidaknya 10 juta euro per musim. Jika kesepakatan ini tidak segera tercapai, maka negosiasi ini berpotensi akan tertunda hingga beberapa bulan ke depan. Laporan tersebut menambahkan bahwa minat untuk Vlahovic hanya dapat dihidupkan kembali pada bulan Mei, tapi semuanya akan kembali mengikuti bagaimana parameter yang telah ditetapkan oleh sang direktur. Hal ini jelas membuat Moiskin dari Fiorentina menjadi pilihan yang lebih realistis bagi Milan saat ini. Aduh, sorry banget ya guys, suaranya bindeng. Gua lagi flu, jadi ya kalau kalian juga lagi flu bisa nih ngehirup fresh care matcha inhaler. Ini enak banget kok. Sabi kali fresh care masuk ke Maksimal Milan. By the way, langsung aja ya check out di keranjang di bawah.
Penampilan mengesankan dari Manuel Salah telah menarik minat dari tim Serie B menurut sebuah laporan. BMW melaporkan bahwa pemain 18 tahun itu telah menjadi pilar penting dalam skuad Milan Futuro asuhan Massimo Oddo musim ini di Serie D. Forma luar biasanya itu pun sekarang telah menarik minat dari tim-tim seperti Reggiana, Virtus Entella, dan Benevento. Laporan tersebut menyatakan bahwa Reggiana dan Virtus adalah dua tim yang telah menanyakan tentang situasi dari Salah kepada Milan, dan mereka adalah mendapatkan Salah musim depan dengan kesepakatan pinjaman. Tetapi jika kedua tim itu mampu lolos dari jeratan degradasi dan tetap bermain di Serie B. Di sisi lain, Benevento saat ini berada di papan atas Serie C, dan jika mereka mampu promosi ke Serie B musim depan, maka tim merah kuning itu akan siap masuk ke dalam perburuan Salah. Tinggi Rossoneri telah mempertimbangkan untuk melepas Salah demi memberinya menit bermain yang cukup, sama seperti saat melepas Christian Komoto musim panas kemarin ke Spezia. Massimo Oddo kembali menegaskan bahwa Milan Futuro tidak menargetkan juara sebagai tujuan mereka. Oddo buka suara tentang peluang promosi untuk Milan Futuro menuju Serie C yang sekarang semakin terlihat sulit setelah mereka kembali menelan kekalahan. Berikut komentar mantan pemain AC Milan itu disampaikan melalui Milan News. Kami jelas kurang beruntung dalam detailnya, kemudian kami kebobolan dalam tembakan tepat sasaran pertama yang memalukan. Saya mengevaluasi permainan secara keseluruhan yang positif. Kami pasti perlu meningkatkan semangat kompetitif kami di lapangan, tetapi kami memainkan sepak bola yang bagus hari ini, dan itulah yang penting bagi kami. Kami di sini bukan untuk memenangkan liga. Semua pemain ini memiliki bakat, tapi bakat perlu dipupuk. Pada usia ini, Anda tidak bisa mengatakan siapa yang akan berhasil dan siapa yang tidak. Anda harus memberikan saran dan membiarkan setiap orang menemukan jalan mereka sendiri, ungkapnya. Ismail Bennacer kembali absen yang membuat Dinamo Zagreb semakin ragu untuk mempermanenkannya menurut sebuah laporan. Calciumberceta.com melaporkan bahwa Bennacer berangkat ke Kroasia demi menemukan performa terbaiknya seperti beberapa tahun yang lalu. Dia telah membuat penampilan mengesankan dalam 12 penampilan selama berseragam Zagreb dengan mengoleksi 1 gol dan 2 assist sebelum alami cedera. Bennacer telah melewatkan 3 pertandingan kompetitif terakhir untuk Zagreb, baik di Liga Kroasia maupun di European League. Telah menjadi jantung lini tengah tim pada 22 Januari melawan Osijek. Bennacer terpaksa ditarik keluar setelah hanya bermain selama 23 menit karena cedera. Tersebut mengkonfirmasi bahwa ada masalah pada otot paha, dan cedera ini akan membuatnya absen selama beberapa minggu. Dengan bermainnya Zagreb di playoff UEL melawan Genk, jelas kehilangan sang gelandang akan berdampak besar dan belum diketahui apakah namanya akan tetap didaftarkan atau tidak. Hal ini membuat Zagreb mulai mempertimbangkan untuk mengembalikan Bennacer kepada Milan, selain karena rawan cedera, ya karena gaji besar sang gelandang. Namun jika ternyata klub Kroasia menebus Bennacer, maka biaya 10 juta euro itu akan sangat penting bagi Rossoneri. Alexis Saelemaekers hampir dipastikan absen dalam pertandingan melawan Pisa akhir pekan ini menurut sebuah laporan. Milan News melaporkan bahwa tanda baik muncul di Milanello setelah Christian Pulisic berpotensi dipanggil oleh Massimiliano Allegri untuk pertandingan melawan Pisa. Rafael Leao juga akan tersedia pada pertandingan tersebut setelah menjalani sesi latihan penuh bersama rekan satu timnya, meskipun dia belum sepenuhnya pulih dari masalah aduktor. Di sisi lain, Saelemaekers justru diperkirakan akan absen saat tim menghadapi tim asal Tuscan itu karena masih mengalami cedera pada aduktornya. Sayap Belgia itu akan kembali melewatkan pertandingan akhir pekan ini setelah sebelumnya juga absen pada kemenangan besar di markas Bolonya. Ini juga didukung oleh pemeriksaan MRI. Meskipun mengalami cedera, tetapi kondisi Saelemaekers perlahan membaik dan tidak ada potensi kambuhan. Massimiliano Allegri jelas tidak akan mengambil risiko apapun, dan dia akan tetap mengandalkan Zakaria Tekami untuk mengisi peran sayap kanan. Pietro Balzano yang merupakan jurnalis Milan Vibes juga ikut berkomentar tentang Saelemaekers dengan mengatakan, Saelemaekers menjalani pemindahan MRI yang hasilnya menunjukkan tanda positif. Dia dapat melanjutkan program pemulihan tanpa resiko kambuhan. Untuk Pisa, lebih baik mungkin absen, tetapi perkembangannya akan dinilai dengan hati-hati, ungkapnya. AC Milan terus mengawasi perkembangan Maximilian Ibrahimovic di Ajax menurut sebuah laporan. Calciumberceta.com melaporkan bahwa Ibrahimovic telah menyatakan bahwa dia berseragam Ajax pada 14 Januari lalu dengan menuliskan, "Saya pemain independen dan saya ingin menulis cerita saya sendiri. Saya merasa baik, saya bersemangat, saya pikir ayah saya senang dengan saya, tetapi Ibrahimovic hanyalah nama belakang. Saya adalah Maximilian," tulisnya. Zlatan bekerja sama dengan agensi Enzo Raiola menyetujui kesepakatan yang menguntungkan baik
baik bagi putranya maupun Milan itu sendiri. Maximilian telah bergabung dengan Ajax dengan status pinjaman serta opsi untuk membeli seharga 3,5 juta euro ditambah persentase penjualan di masa depan. Sejak tiba di Belanda, Maximilian langsung bergabung dengan tim kedua Ajax yaitu Jong Ajax. Ini adalah musim yang berat mengingat timnya saat ini berada di dasar klasemen setelah hanya mengoleksi 19 poin dari 25 pertandingan yang telah dijalani. 5 hari setelah tiba di Amsterdam, Maximilian langsung membuat debutnya dalam hasil imbang 2-2 yang mempertemukan Jong Ajax dan Roda. Tidak dimasukkan ke dalam skuad untuk 2 pertandingan berikutnya, meskipun tidak ada laporan resmi bahwa dia mengalami cedera apapun.